Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat selalu. Amin. Ini ada amin. kabar baik nih dari Jepang dan dari Korea. Wah, ada apa ini? Tentang pemain Indonesia yang sedang berlaga di sana. Arhan Ya, di Jepang dan juga Asnawi di Korea. Apa nih ya, kabar baiknya, bro? ya. Memang kan kalau kita lihat pertama ya Arhan ya. Arhan kan setelah sekian tahun ya, setahun lebih ya, dia banyak di bangku cadangkan. Bahkan kadang-kadang dalam satu pertandingan dia juga tidak masuk dalam list di bangku cadangan. Hmm. Akhirnya di pertandingan kemarin dia juga diturunkan sebagai starter gitu. Nah, bahkan yang lebih menarik lagi, kehadiran Arhan ternyata punya dampak yang positif buat permainan Tokyo Verdy. Terlihat bagaimana kemampuan dia ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Lemparan ke dalam Arhan itu begitu menakutkan ya, sampai-sampai back dari apa pemain lawan itu menyundul akhirnya malah blunder dan masuk ke gawang sendiri. Dan ini kan menjadi sebuah hal-hal yang positif dari bahwa kehadiran Arhan itu juga sudah memberikan dampak buat Tokyo Verdy. Dan Hmm. mudah-mudahan ke depannya dengan catatan yang bagus di pertandingan tadi, Arhan nantinya akan juga mendapatkan lebih banyak kepercayaan. Dan itu bukan saja apa meningkatkan animo para penggila bola di Tokyo Verdy. Karena dari yang saya ketahui, banyak fans dari Tokyo Verdy itu juga menginginkan Arhan segera turun gitu loh. Hmm. Karena salah satunya mereka juga melihat pada highlight bagaimana Arhan bisa melempar bola ke dalam lapangan. Itu salah satu kelebihannya Arhan dan itu Hmm. bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya. Yang satu lagi, Korea? Nah, Asnawi. Asnawi ini boleh dibilang ini ya jadi magnet tersendiri nih di Hmm. K-League 2 ya. Hmm. Karena K-League 2 saya sih kalau memperbandingkan ya dengan J2-nya Jepang itu kalah pamor gitu loh, Bro. Hmm. Terlihat kalau saya perbandingkan kondisi di lapangan pada saat pertandingan ketika Tokyo Valley bertanding di kandang sendiri gitu ya, penonton-penonton dan fans-fans sepak bolanya begitu meriah, begitu Hmm. antusias dalam mendukung, dan terlihat sebagai salah satu katakanlah ciri khas ya, ciri khas fans sepak bolanya di Jepang itu mereka mengibar-ibarkan bendera yang sangat besar ya dalam mendukung timnya, dan itu kelihatan sekali bagaimana mereka sudah mempersiapkan diri fans-fansnya untuk menyongsong pertandingan di kandang. Berbeda Hmm. dengan kondisi di K-League 2 gitu loh. Hmm. Di K-League 2 itu antusias penonton tidak sekuat antusias penonton di Jepang. Nah, ketika Asnawi kemudian juga bisa memperlihatkan hasil yang bagus, performa juga yang menarik, terlihat lagi ketika di Piala FA-nya Korea melawan Ulsan Hyundai kalau nggak salah, itu kan Asnawi begitu bagus ya. Dia punya kecepatan, dia punya determinasi, dia punya kekuatan. Itu yang dilihat oleh para fans sepak bola di K-League 2. Hmm. Dan terakhir juga ketika melawan Gimcheon, itu Asnawi juga masih dengan kondisi yang stabil, dia bisa mempertahankan performa, dia juga bisa menjaga daerahnya dengan baik, sehingga pada saat pertandingan lawan Gimcheon, mereka juga bisa unggul 1-0. Dan ini juga kan menambah harapan buat Jeongnam untuk bisa masuk ke dalam playoff untuk promosi dan degradasi gitu loh, Bro. Hmm. Nah, kita harapkan bahwa exposure yang begitu besar terhadap Asnawi itu juga memberikan semangat tersendiri. Karena ternyata K-League 2 juga sepertinya memandang Asnawi ini sebagai aset gitu loh, Bro. Hmm. Jadi mereka juga melihat bahwa kehadiran Asnawi itu tingkat exposure dari K-League 2 itu meningkat tajam. Nah, Hmm. ini bahkan di pertandingan kemarin ketika melawan Gimcheon, beberapa kali MC yang ada di lapangan itu meneriakan nama Asnawi. Ketika Asnawi melakukan gerakan-gerakan yang menarik, ketika Asnawi bisa melakukan intercept terhadap serangan lawan, ketika Asnawi bisa menerobos pertahanan lawan, itu membuktikan bahwa kehadiran Asnawi memang menjadi magnet tersendiri buat para penggila bola di Korea. Dan mereka tentu punya harapan bahwa kehadiran Asnawi juga menambah exposure dari K-League 2. Gitu loh. Hmm. Wah, ini tanda-tanda Asnawi akan dipromosikan ke Liga 1 nih.
Ya bisa jadi ya, karena dari pertandingan di Piala FA lawan Ulsan, Ulsan ini kan ini ya boleh dibilang eh, apa tim yang ada di top level ya untuk di Liga 1 ya Korea. Hmm. Mereka pelatihnya sendiri juga merasa ini ya, merasa kaget juga bahwa ada pemain nomor 14 yang begitu kuat dan begitu berani dan punya kecepatan. Itu yang dia menjadi catatan tersendiri buat buat pelatih-pelatih di K-League 1 ya. Hmm. Bahwa performa kalau saja Asnawi bisa mempertahankan performa dari pertandingan satu ke pertandingan lain, bukan tidak mungkin bahwa kedepannya Asnawi punya masa depan yang lebih bagus gitu loh. Hmm. Ya, saya sih berharap seperti itu ya. Mudah-mudahan Iya. pindah ke Liga 1 dan timnya tim empat besar. Wah, Iya kan? iya, Menarik dong. betul, Ya, betul. Ya jangan memang cuma. setelah kita kehilangan ya, kehilangan sosok Egi, kehilangan sosok Witan yang kemarin sempat begitu booming di Eropa, Mhm. mereka kembali ke Indonesia. Kemudian ada lagi aktor-aktor protagonis Indonesia yang bisa tampil di apa liga-liga yang bagus di luar, seperti ya Pratama Arhan yang sudah mulai memperlihatkan bagaimana kemampuannya, Asnawi yang sepertinya sudah menemukan chemistry dengan pemain-pemain Jeonnam Dragon. Kemudian di situ juga ada Marcelino Ferdinand yang konon kabarnya juga di Belgia sudah memperlihatkan hasil yang lumayan. Ini kan akan membuka pintu sebetulnya, Hmm. membuka pintu bahwa ada talent-talent yang bagus di Indonesia. Ya, bisa jadi bahwa mereka-mereka yang saat ini abroad, ya, ya seperti Asnawi, Arhan dan Marcelino, itu menjadi duta ya, duta Hmm. sepak bola Indonesia. Bagaimana Hmm. kemudian para katakanlah petinggi klub dari liga masing-masing itu juga mulai menyorotkan matanya ke Indonesia. Kita harapkan seperti itu, bro. Ya, sekarang kan kalau soal menyorot ke Indonesia kan gara-gara Argentina juga udah sorot semua. Betul. Ya itu salah Tapi satunya. hmm, tapi Iya. selain mereka bertiga ya, ada nggak sih calon-calon yang lain ini yang akan mengikuti jejak mereka bertiga ini? Ada nggak kelihatan siapa? Saya sih melihat ada sosok-sosok yang kuat seperti Rizky Ridho itu juga punya punya ini ya punya potensi. Dia juga kuat di permainan belakang. Ferrari juga usianya masih muda. Kemudian kita juga melihat ada siapa Fajar Fatur Rahman ya. Konon Hmm. kabarnya Fajar Fatur Rahman juga sedang dibidik oleh salah satu klub di Liga Malaysia. Dan Hmm. mudah-mudahan ini bisa kesampaian ya sehingga Hmm. Fajar lebih punya pengalaman untuk bisa bermain di luar. Dan Hmm. saya pikir kalau saja ya sosok-sosok yang ada saat ini di luar kemudian juga bisa kemudian menjadi sosok-sosok yang menonjol di klubnya masing-masing, itu juga akan membuka pintu buat pemain-pemain lain. Saya pikir banyak sekali sebetulnya potensi-potensi yang ada di Indonesia, bro. Ya, 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 ya paling tidak yang ada di timnas itu kan menunjukkan bahwa mereka punya potensi yang besar. Tapi kan dari semua yang ada di timnas pasti ada satu, dua, tiga gitu yang memang Betul. bintang lah kira-kira. Saya harap begitu, bro. Ya, ya, ya. Balik lagi ke Arhan ini. Iya. Kan Hmm. Arhan itu kan kalau tidak salah hanya 2 tahun. Artinya kan Iya. juga tidak lama lagi dia di Tokyo Verde dan belum ada kabar apakah dia diperpanjang atau tidak. Tapi kan Iya. pernah berhembus kalau Arhan ini akan apa diminati oleh eh, tim dari Vietnam. Sorry, Thailand. Ya, memang kalau kita lihat kebijakan persepak bolaan di ASEAN, itu kan memang ada yang namanya slot dari pemain-pemain ASEAN dan mereka tidak dianggap sebagai pemain abroad gitu loh. Mhm. Seperti contohnya Sadil ya, Sadil bisa bermain mengisi slot Asia Tenggara di Liga Malaysia. Nah, Mhm. ada satu lagi ya yang baru terdengar nih, ada slot dari Myanmar itu yang bermain di Liga 1 Indonesia. Dan Hmm. kalau nggak salah bermain di Borneo FC kalau nggak salah ya. Nah, Hmm. dia itu dalam pertandingan kemarin, pertandingan laga persahabatan ya dengan salah satu klub dari Liga 1 juga sudah mulai diturunkan. Hmm. Nah, jadi saya pikir kalau misalkan Arhan juga diminati oleh klub-klub dari Thailand, dari Malaysia, mungkin saja itu bisa bisa kesampaian ya. Karena Hmm. ya salah satunya ada kebijakan itu, kebijakan Hmm. dari mengisi slot ASEAN. Ya memang terdengar kabar ada satu pemain Vietnam yang sebetulnya ini pemain yang dianggap
ini ya top lah di Vietnam. Bahkan dia juga sempat bermain di Liga Perancis di PAO FC ya. Nah, tapi di PAO ini dia tidak selama dia eh, bertugas katakanlah ya, bertugas sebagai pemain abroad di PAO FC, itu dia hanya punya 9 kali kesempatan Hmm. untuk bisa bermain, itu pun tidak full. Artinya media-media Vietnam kemudian merasa khawatir ya bahwa kemampuan dia tidak bisa keluar dengan semestinya. Potensinya akan terkubur kalau dia masih menghuni ini ya pemain cadangan atau bahkan tidak ada dalam list pertandingan. Hmm. Makanya santer terdengar bahwa pemain ini itu diminati oleh Persija. Hmm. Dan saya lihat dan saya amati pemain ini memang bahkan sempat disebut sebagai Messi-nya Vietnam gitu loh, Bro. Ya. Nah, kalau ini bisa bisa kejadian ya bahwa pemain pemain Vietnam ini bisa diangkut oleh Persija oleh Dol, itu kan artinya akan memperkuat juga kekuatan dari Persija menghadapi liga yang berikut, belum. Ya, itu artinya semua tim, terutama yang PP papan atas ya, Ya, terutama tim papan atas sudah mulai wah bebenah nih untuk menjadi juara di liga apa musim yang akan datang. Padahal musim yang akan datang formatnya beda loh. Ada empat besarnya, iya, ada kompetisi di empat besar ya, lain lagi. betul. Oke, nah itu kita udah bicarakan tentang Arhan dan juga Asnawi yang kelihatannya belakangan ini udah mulai makin makin kelihatan lah ya. Dan ini Ya, juga karena ada kesempatan di Tokyo Verde yang menurunkan Arhan 90 menit sehingga bisa kelihatan performansinya seperti apa dan akhirnya bisa juga menunjukkan keahliannya untuk melempar bola ke dalam dan berujung gol itu kan luar biasa. Mudah-mudahan Arhan bisa terus terus ini ya dipercaya oleh pelatihnya di betul. Tokyo Verde. Sekian dulu obrolan kita. Kalau menurut sobat sendiri, kira-kira siapa lagi nih yang akan moncer nih dari timnas Indonesia untuk berlaga di Liga Asing? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu, sampai jumpa lagi. Bye. Thank you.